Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim fa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan ini mari kita tingkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan di sisi Allah ditulis sebagai hamba yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, perputaran waktu sangat cepat sekali kita rasakan. Bahkan saya merasakan berdiri di mimbar ini kemarin tanggal 5 Ramadan dan sekarang 25 Ramadan. Di awal Ramadan dan sekarang sudah menjelang akhir Ramadan. Sangat cepat sekali. Dan memang ini sebagai salah satu tanda bahwa semakin cepatnya waktu itu adalah sebagaimana disinyalir, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa semakin dekat dengan yaum sa'ah atau hari kiamat, maka waktu itu akan terasakan semakin cepat putarannya. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun serasa semakin cepat. Jamaah rahimakumullah, suatu saat ketika Rasulullah SAW menjelang diangkat rohnya atau akan meninggal, beliau didatangi malaikat Jibril, juga di sana ada malaikat Israil. Kemudian beliau tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ketika aku sudah diangkat ruhku untuk bertemu dengan Tuhanku, apakah engkau masih akan turun ke bumi? Karena tugasmu menyampaikan wahyu sudah tersempurnakan dengan ditutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, bahwasanya sudah sempurna Islam itu dan tidak akan turun wahyu lagi. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tetap akan turun ke bumi. Dijawab Rasul, untuk apa? Apakah ada hal yang akan dilakukan? Maka malaikat Jibril menjawab, di antaranya adalah mengambil berkah yang ada di bumi itu. Berkah yang ada pada waktu, berkah yang ada pada makanan, berkah yang ada pada kesehatan. Maka ketika berkah-berkah itu diambil, terasalah sekarang waktu keberkahannya itu sudah sedikit-sedikit sudah diambil, dan semakin lama kita rasakan percepatan atau terasa cepat sekali perputaran waktu. Karena apa? Berkahnya sudah diambil. Makanan pun demikian. Yang dulu makanan-makanan itu terasa lezat di masa kita waktu kecil. Bahkan ketika mau makan telur itu sudah sangat luar biasa. Tidak tiap hari, bahkan hanya mungkin menunggu undangan. Tetapi nikmatnya luar biasa, dan itu kita rasakan. Saat ini kita mau makan, jangankan telur, ayam, daging ataupun apa, bisa setiap hari. Tetapi nikmat itu tidak seperti dulu lagi. Mengapa? Karena berkah itu memang sudah diambil melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian apalagi tugas beliau masih ada, yakni ketika malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun bersama para malaikat. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi turunlah para malaikat-malaikat dipimpin oleh ruhu fiha. Ruhu fiha ini adalah malaikat Jibril alaihissalam.
Jadi malaikat Jibril selain turun mengambil berkah-berkah itu juga turun ketika malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, semakin dekat dengan hari kiamat, dan hari kiamat akan datang adalah suatu hal yang hak, yang pasti kebenarannya, dan kita merasakan cepatnya waktu itu juga sudah kita rasakan. Sekarang sudah menjelang akhir Ramadan, bahkan kalau secara perhitungan kita tinggal 4 hari lagi untuk berada di bulan Ramadan. Itu bukan suatu hal soal, karena insya Allah tahun depan masih ada Ramadan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, setelah di hari ke-25 ini kita introspeksi diri, mawas diri, muhasabah diri, apakah kuantitas, kualitas ibadah kita pada Allah itu mengalami peningkatan, atau justru fluktuatif, naik turun, atau justru malah inflasi semakin turun? Itu yang menjadi perhatian bagi kita sendiri, muhasabah diri kita. Kalau ketika teriak-teriak masalah kecurangan dalam pilpres ingin diulang, dalam Ramadan juga banyak yang curang. Ikut sahur di dalam masjid, siang hari makan, malam ketika buka ikut juga takjil makan di masjid juga, dan itu tidak 1-2. Apakah perlu diulang? Ya perlu diulang, itu diulang puasanya, karena itu menjadi sebuah kewajiban kita. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita mengalami fluktuatif atau bahkan inflasi semakin turun nilai ibadah kita di bulan Ramadan? Ini perlu kita kaji. Ada sebuah tokoh sufi namanya Sofwan As-Sori. Beliau mengindikasikan pernah mengalami khorimat qiyamul lail 400 ashur. Dia tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa bangun malam, sholat malam, menegakkan malam hari selama 4 bulan. Kenapa begitu? Karena dosa-dosa, kata beliau. Saya ini 4 bulan kesulitan untuk qiyamul lail, tahajud, witir, selalu tidur saja 4 bulan. Ketika diintrospeksi, ternyata karena dosa-dosa yang saya lakukan. Itu juga dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak seperti itu sebenarnya perbuatan kamu menjadi malas untuk beribadah sebagainya. Itu karena apa? Hatimu tertutup karena apa? Dosa-dosamu yang telah kau lakukan. Jadi ketika kita melaksanakan dosa-dosa itu, sehingga apa? Mau melakukan amal ibadah, mau mendekat takarub pada Allah, kita seakan tertutup, tertabiri, terhijab oleh dosa-dosa kita. Karena Allah tidak mungkin terhijab oleh sesuatu, tapi kita yang terhijab. Allah Al-Qudus, Maha Suci, maka untuk mendekat padanya harus kita suci juga. Ketika perbuatan laku kita berlumuran dengan dosa, mau takarub pasti akan susah. Jamaah rahimakumullah, jangankan melakukan dosa. Ada sebuah fragmen kisah di masa Imam Syafi'i. Ada seorang pegawai pemerintah, mungkin ASN zaman sekarang namanya, atau PNS. Jadi mamanya digaji 10 juta dalam 1 bulannya, sahriyah. Tapi dalam untuk mencukupi kehidupannya dengan uang itu tidak cukup, kurang terus. Hutangnya makin banyak. Itu ciri khas PNS ya. Mencicil. Kemudian karena punya guru, ada imam besar, imam madhab, Imam Syafi'i, beliau menghadap dan bertanya, wahai imam, saya punya masalah. Ya rata-rata datang kepada kiai itu bawa masalah, rata-rata begitu. Kalau membawa kegembiraan itu ke KUA biasanya, karena menikah. Jamaah rahimakumullah, kemudian ditanya, ada apa? Saya itu dengan gaji yang sekian itu kurang terus wahai imam. Kenapa ya? Jadi tiap bulan itu
butuh hutang ke sana kemari, tidak cukup. Imam Syafi'i, berapa gajimu? 10 juta wahai Imam. Sudah, bulan depan kamu ambil 8 juta saja. Yang 2 juta kamu sedekahkan. Betul, bulan depan diambil 8 juta, kemudian 2 juta disedekahkan. Dalam 1 bulan itu justru malah gak karu-karuan, makin banyak kekurangannya hutangnya. Kemudian setelah 1 bulan datang lagi lapor ke Imam Syafi'i, wahai Imam, bagaimana ini? Sudah saya lakukan fatwa Anda, justru saya makin terpuruk dengan yang Imam fatwakan. Oh, kata Imam Syafi'i, berarti masih kurang. Oke, bulan depan kamu ambil 6 juta saja, yang 4 juta sedekahkan. Jamaah rahimahullah, di bulan itu ternyata dengan 6 juta itu seakan-akan semuanya terpenuhi. Yang biasanya istrinya sakit-sakitan, bulan itu sehat. Anaknya yang biasanya minta ini minta itu, di luar perkiraan, tenang di rumah. Kemudian yang biasanya dia sakit juga tidak sakit. Artinya berkah semuanya, dan bahkan lebih dari 6 juta itu. Makin bingung ini orang ini. Memang itulah orang awam, kurang bingung, cukup bingung, ciri khasnya. Akhirnya datang kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, saya kok makin bingung, kamu ini gimana ya? Dijawab Imam Syafi'i, kenapa bisa seperti itu? Sekarang 6 juta kok malah cukup? Sebenarnya hakmu yang halal kamu ambil itu 6 juta saja. Mengapa begitu? Kamu dapat 10 juta itu, tapi kalau kinerjamu diukur dengan 10 juta itu, sebenarnya tidak berhak kamu mengambil 10 juta, hanya 6 juta saja haknya. Maka yang 4 juta itu bukan berkah, yang 6 juta itu ada berkahnya, sehingga yang 6 juta ini terpengaruh karena tidak berkah dari yang 4 juta itu, menjadi tidak berkah juga, sehingga apa? Kurang terus dalam 1 bulan itu. Jamaah rahimahullah, itu padahal mengambil gajinya. Lah kalau kita mengambil haknya orang lain, kemudian mau takor pada Allah, bagaimana bisa? Maka ini sebuah introspeksi diri di akhir dari Ramadan kita, di Jumat terakhir. Mudah-mudahan menjadi bekal kita ke depan, bahwa selesai Ramadan kita harus lebih baik dan semakin la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya untuk bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa huwal ghafurur rahim.